Surya menatap ke atas gedung kaca yang menjulang, memantulkan matahari siang dengan silau yang menusuk. Di balik kemejanya yang sudah memudar, tubuhnya yang tinggi kurus tampak lelah, namun tetap tegap. Di usia 26 tahun, ia bekerja sebagai petugas pembersih kaca gedung. Profesi yang membuatnya akrab dengan angin kencang dan lantai-lantai tinggi, yang membuat banyak orang gemetar. Tapi bagi Surya, semuanya biasa saja. Yang penting adalah uang. Seminggu ke depan dibayar harian, lumayan, gumamnya sambil merapikan rambut hitam pendeknya yang acak-acakan. Di bawah, teman-temannya sedang memeriksa tali gondola. "Yakin mau naik sendiri, Sur?" tanya salah satu rekan kerjanya. Surya hanya mengangguk cuek. Ia memang terbiasa bekerja sendiri. Di samping itu, ia ingin cepat selesai supaya bisa pulang dan menghitung rencana pengeluaran. Gaji mingguan yang lumayan dari perusahaan besar, perusahaan milik pasangan konglomerat Imelda dan suaminya, jadi motivasi kuat baginya. Tanpa menunggu lama, Surya naik gondola, menarik napas panjang ketika ketinggian mulai menjauhkan dirinya dari suara-suara manusia di bawah. Angin menerpa wajah sawo matangnya, membuat gondola sedikit bergoyang. Ia mulai menggosok kaca lantai 18 dengan busa yang mengalir perlahan, hingga matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu. Di balik kaca transparan itu, beberapa meter dari wajahnya, terlihat seorang wanita berambut coklat muda sepundak sedang menempelkan tubuhnya pada seorang pria yang jelas bukan suaminya. Surya hafal wajah wanita itu, mana mungkin tidak, itu Imelda, CEO perusahaan, sering muncul di televisi bersama suaminya yang selalu tampak harmonis. Tapi yang dilihat Surya sekarang jauh dari citra itu. Imelda memejam, memeluk pria asing dengan tatapan haus kasih sayang. Surya terpaku, sikat kacanya berhenti di udara. Lalu mata Imelda terbuka. Tatapan mereka bertemu. Imelda terkejut, mulutnya terbuka sedikit, tubuhnya spontan menjauh dari pria itu. Surya refleks menunduk, pura-pura fokus pada kaca, tapi terlambat. Imelda tahu ia sudah melihat segalanya. Jantung Surya berdetak lebih cepat. Sial, desisnya pelan. Surya tidak tenang sepanjang sisa hari itu. Setiap menggosok kaca, bayangan wajah Imelda yang memandangnya dengan mata membesar kembali muncul di kepalanya. Ia bukan tipe orang yang mudah panik, tapi kali ini tangan kurusnya bahkan sempat bergetar saat menurunkan gondola. Ia tahu, ia telah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Dan ia juga tahu, orang seperti Imelda pasti akan melakukan sesuatu untuk menutupinya. Begitu kakinya menginjak lantai dasar, ia mencoba bersikap biasa saja. Ia ikut membantu teman-temannya merapikan peralatan, sambil sesekali memeriksa isi dompetnya. Uang pas-pasan, beberapa lembar kusut, dan nota warung. Harusnya hari ini lancar-lancar saja, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun kegelisahannya berubah menjadi kenyataan ketika seorang pria berpenampilan rapi dengan tanda pengenal perusahaan mendekatinya. "Mas Surya," panggilnya. Surya refleks tegang. "Iya, kenapa?" Ibu Imelda manggil ke ruangannya. Katanya penting. Surya merasakan punggungnya dingin. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyum itu terlihat lebih seperti ringisan. Teman-temannya hanya mengangkat alis. Heran kenapa seorang petugas pembersih kaca dipanggil CEO. Perjalanan menuju ruangan pimpinan terasa panjang. Lorong-lorong kantor berbau wangi, full AC, dan pencahayaan putih bersih. Surya merasa seperti makhluk asing masuk ke dunia orang-orang kaya. Jantungnya berdebar. Ia membayangkan Imelda melapor ke suaminya, atau menyuruh keamanan mengusir dirinya, atau lebih buruk lagi, menuntutnya. Setibanya di depan pintu besar berlapis kayu, karyawan itu mengetuk pelan, lalu membukanya. "Silakan masuk." Surya melangkah perlahan. Di dalam, Imelda sudah berdiri menunggunya. Tanpa blazer, hanya mengenakan kemeja blush pink lembut yang membuatnya terlihat jauh lebih santai, atau justru lebih gugup. Rambut coklatnya diselipkan ke belakang telinga, matanya fokus tapi gelisah. Begitu pintu tertutup, Imelda langsung bicara lirih, tanpa formalitas apapun. "Kamu lihat kan?" Suaranya gemetar. Surya menelan ludah, merasa jantungnya runtuh. "Apa yang kamu lihat di kaca tadi?"
Itu aib saya. Kamu paham? Nada suaranya berubah, menjadi ancaman halus yang menyelimuti ruangan dingin itu. Surya hanya mengangguk. Keheningan di ruangan itu terasa menekan. Seolah udara ikut menahan napas bersama Surya. Imelda berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tangan kirinya memegang ujung meja seolah mencari pegangan. Wajah cantiknya yang biasanya tegas saat tampil di televisi, kini tampak kalut. Saya tidak bisa kalau sampai keluarga tahu. Katanya pelan, hampir berbisik. Saya tidak bisa. Surya tahu ia berada dalam posisi kuat, tapi ia juga tidak bodoh. Menantang seorang CEO bisa berakhir buruk. Maka ia memilih pura-pura bingung. Bu, saya nggak mau ikut campur. Saya cuma kerja. Imelda menghela napas panjang lalu berjalan ke laci mejanya. Ia membuka laci itu perlahan, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Ketika ia berbalik, di tangannya ada sebuah amplop putih tebal. Surya langsung tahu isinya bukan dokumen. Ini 50 juta, ucap Imelda cepat, seperti ingin menyelesaikan urusan itu secepat mungkin. Anggap saja, kompensasi. Kamu terima, kamu diam, dan semuanya selesai. Surya tertegun. 50 juta adalah jumlah yang tidak pernah ia pegang seumur hidup. Tubuh kurusnya mendadak terasa ringan dan hangat. Namun ia berusaha menahan ekspresi rakus yang hampir muncul di wajahnya. Ia mengambil amplop itu pelan, seolah ragu, padahal hatinya menjerit kegirangan. Baik Bu, katanya akhirnya. Saya akan tutup mulut. Imelda mengangguk cepat, melepaskan napas lega. Terima kasih, saya harap kamu menepati. Surya menunduk sedikit sebagai tanda hormat, lalu berjalan mundur menuju pintu. Namun saat ia memutar kenop pintu, sempat ia melihat wajah Imelda yang masih tegang, seolah tidak benar-benar percaya padanya. Keluar dari ruangan, Surya berjalan lurus tanpa menoleh, tetapi senyum miring sudah terukir di bibirnya. Amplop itu seperti membakar telapak tangannya. Hangat, berat, dan menjanjikan sesuatu. Ia tahu perjanjian yang baru saja terjadi itu tidak adil, dan semua yang tidak adil bisa dimanfaatkan. Saat ia melangkah menuju lift, bayangan licik mulai tumbuh di pikirannya. Malam itu Imelda tidak bisa tidur. Ia duduk di sisi ranjang, menatap layar ponselnya yang menunjukkan wajah suaminya di televisi. Rekaman wawancara lama saat mereka tampil sebagai pasangan harmonis. Ia mematikan layar itu cepat-cepat. Bayangan Surya di gondola terus muncul dalam pikirannya. Tatapan laki-laki itu sesuatu yang membuat Imelda gelisah. Ia memijat pelipisnya. Semoga dia benar-benar diam, gumamnya. Sementara itu, di kamar kos sempitnya, Surya duduk bersila di atas kasur tipis sambil menatap amplop tebal yang ia letakkan di depannya. Cahaya lampu remang membuat amplop itu tampak seperti harta karun. Ia sudah menghitungnya. Tepat 50 juta. Lumayan, katanya sambil menyeringai. Namun semakin lama ia duduk, semakin besar godaan untuk mengubah kesepakatan itu. Jika Imelda benar-benar takut rahasianya terbongkar, bukankah seharusnya harga diam Surya bisa lebih tinggi? Pikiran Surya mulai bermain. Ia membayangkan Imelda akan memohon-mohon, mungkin menangis ketakutan, lalu memberinya lebih banyak uang. Dia bisa berhenti kerja beberapa bulan, hidup enak, bahkan membuka usaha kecil. Apa salahnya memanfaatkan kesempatan emas seperti ini? Keesokan harinya, saat Surya kembali ke gedung, Imelda pura-pura sibuk ketika ia lewat. Mata mereka tidak sengaja beradu, tapi Imelda cepat memalingkan wajah. Terlihat jelas ia menghindar. Surya memperhatikan dari jauh. Imelda tampak gugup, langkahnya tergesa-gesa, dan ia sesekali memeriksa ponselnya, seolah takut ada pesan buruk masuk. Melihat itu, Surya tersenyum kecil. Takut banget dia, pikir Surya. Siang itu, Surya sengaja tidak naik gondola dulu. Ia menunggu di sudut lantai servis, memperhatikan jam. Saat ia melihat Imelda keluar dari ruangannya dan berjalan menuju lift sendirian, Surya segera bergerak. Ia menunggu. Begitu lift terbuka dan hanya Imelda yang berada di dalam, Surya masuk cepat. Imelda terlonjak kecil melihatnya.
Surya menatapnya dengan senyum tipis. Bu, ucapnya pelan namun jelas. Kita perlu ngomong. Tatapan Imelda memucat. Lift tertutup perlahan, mengurung hanya 2 orang di dalam ruang sempit itu. Imelda berdiri kaku, tangan meremas tali tasnya, sementara Surya tampak jauh lebih tenang daripada yang seharusnya. Ia bersandar ke dinding lift, seolah mereka hanya sedang berbicara santai. Padahal, Imelda merasakan jantungnya berdetak tidak karuan. Ada apa?" tanya Imelda, suaranya bergetar, meski ia mencoba terdengar tegas. Surya menatap angka bergerak di atas pintu lift, lalu memiringkan kepala. "Bu, saya cuma mau memastikan kalau urusan kita benar-benar aman." Imelda menelan ludah. "Bukannya sudah selesai? Kamu sudah terima uangnya?" "Sudah," jawab Surya. "Tapi Bu, saya belum tenang." Imelda langsung merasa tidak enak. "Maksud kamu apa?" Surya mendekat selangkah, suaranya diturunkan. "Saya takut kejadian kemarin bikin saya dalam bahaya. Saya cuma pekerja kecil, Bu." Imelda menggeleng cepat. "Tidak akan ada yang menyakiti kamu, asal kamu diam." "Nah itu dia," potong Surya pelan namun tajam. "Supaya saya bisa diam dan tenang. Saya butuh jaminan." Imelda memejamkan mata sejenak. Ia tahu arah pembicaraan ini. "Surya, kamu mau berapa lagi?" Surya pura-pura berpikir keras. Padahal jawabannya sudah ia rancang sejak semalam. "Nggak banyak, Bu. 20 juta aja. Sekali ini aja. Setelah itu saya benar-benar diam." Imelda mengangkat wajahnya cepat. 20 juta? Surya, kamu keterlaluan." Surya mengangkat kedua tangannya seolah membela diri. "Saya cuma minta jaminan. Bu bisa kok bilang tidak. Tapi kalau saya nggak dapat jaminan, saya takut kebelabasan ngomong. Namanya orang panik, Bu. Suka nggak sengaja cerita." Imelda mematung. Ancaman halus itu menusuk tepat di tempat yang paling ia takuti. Suasana lift semakin menekan. Hanya bunyi dengung mesin yang terdengar. Akhirnya, ketika lift berhenti di lantai berikutnya, Imelda tersenyum hambar. Senyum terpaksa yang tidak sampai ke mata. "Nanti sore, datang ke ruangan saya." Surya mengangguk pelan. "Siap, Bu." Pintu lift terbuka, dan Imelda melangkah keluar dengan langkah limbung. Surya hanya tersenyum tipis. Sore harinya, Surya berjalan ke ruang pimpinan dengan langkah lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ia memasukkan kedua tangannya ke saku celana lusuhnya, seolah ia bukan pekerja kecil yang sedang memeras seorang CEO terkenal. Namun jauh di dalam hatinya ada kegairahan yang sulit ia jelaskan. Sensasi menang atas seseorang yang jauh lebih berkuasa membuatnya merasa hidup. Di ruangan itu, Imelda duduk di balik meja dengan ekspresi yang sangat berbeda dari hari sebelumnya. Ia tampak letih, matanya sembab, dan tubuhnya condong ke depan, seakan sedang menahan beban berat. Ketika Surya masuk, Imelda tidak langsung bicara. Ia hanya menggeser sebuah amplop coklat ke sisi meja. "Ini yang kamu mau," katanya datar. Surya mendekat, mengambil amplop itu, merasakan ketebalannya. Ia tidak perlu menghitung. Ia tahu Imelda tidak akan berani curang. "Terima kasih, Bu," ucapnya manis. Namun Imelda tidak tersenyum. "Surya, sampai sini saja ya, saya mohon." Surya pura-pura tersenyum sopan, meski hatinya sudah memikirkan langkah berikut. "Saya paham, Bu. Makanya saya cuma butuh jaminan." Imelda menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sedikit rasa iba di wajah Surya. Tapi ia hanya menemukan ketenangan dingin yang membuatnya merinding. Ia berdiri, lalu berjalan memutar meja, menghampiri Surya. Wangi parfumnya memenuhi ruangan. Manis, namun juga getir, seperti suasana hatinya. "Saya kasih ini karena saya takut," katanya lirih. "Tapi kalau kamu datang lagi, saya nggak akan tinggal diam." Surya menahan senyum. Ancaman itu terdengar rapuh. "Baik, Bu," jawabnya. "Kita sama-sama nggak mau masalah." Ketika Surya keluar, Imelda menutup pintu dan menyandarkan tubuhnya sambil memejamkan mata. Ia tahu Surya tidak puas. Ia tahu permainan belum berakhir. Dan benar saja. Di lorong,
Ketika Surya melangkah sambil menepuk amplop barunya, sebuah ide lebih besar muncul di kepalanya. Lebih berani, lebih licik. 2 hari berlalu tanpa interaksi apapun antara Surya dan Imelda. Imelda sengaja mengatur jadwal agar dirinya bisa meeting di luar kantor saja. Ia berharap jarak itu cukup untuk membuat Surya tenang dan melupakan niat buruknya. Namun ketenangan itu justru membuat Surya semakin yakin bahwa Imelda sedang sangat takut. Dan ketakutan seseorang adalah ladang basah bagi orang licik sepertinya. Siang itu, ketika semua orang sibuk di lantai bawah dan ruangan Imelda hampir kosong, Surya muncul begitu saja di depan pintu kaca ruang pimpinan. Ia mengetuk sekali. Pelan, tapi cukup membuat Imelda terlonjak. Melihat Surya berdiri di sana, wajah Imelda langsung pucat. "Kamu ngapain kesini?" tanyanya tegang. Surya melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. "Tenang, Bu. Saya cuma mau ngobrol sebentar." Imelda berdiri kaku di depan mejanya, tangan gemetar. "Kita sudah sepakat, kamu sudah saya bayar, kamu janji." Surya mengangkat bahu santai. "Saya tahu, tapi ada hal baru yang bikin saya kepikiran." Imelda menutup wajahnya dengan kedua tangan, frustrasi. "Surya, kamu mau apa lagi?" Surya mendekat 2 langkah, suaranya berubah lebih rendah dan lebih tajam. "Bu, saya mau hidup yang lebih baik. Saya capek jadi pekerja yang cuma dibayar seadanya. Ibu ngerti kan?" Imelda menurunkan tangannya, matanya menatapnya dengan rasa takut dan marah bercampur. "Berapa?" Surya tersenyum. Senyum kecil yang sangat membuat darah Imelda naik. Kali ini, 100 juta. Imelda hampir tidak bisa bernapas. 100 juta? Suaranya pecah. "Surya, kamu nggak waras." Surya tidak bergeming. "Bu, saya sudah terlalu dalam tahu soal aib ibu. Kalau saya ngomong 1 kali saja ke orang yang salah, hidup ibu selesai." Imelda menatapnya tajam. "Kamu pikir saya nggak bisa melawan? Saya bisa laporin kamu. Saya bisa panggil keamanan. Saya bisa..." "Silakan," potong Surya datar. "Tapi begitu saya keluar gedung ini, saya bisa kemana saja. Dan saya nggak janji mulut saya tetap rapat." Imelda terpaku. Itu bukan ancaman, itu bom. Ruangan terasa menyempit. Nafas Imelda terputus-putus, tangannya gemetar hebat. Surya lalu melangkah mundur perlahan. "Saya kasih waktu 3 hari, Bu. 100 juta. Kita ketemu lagi nanti." Ia membuka pintu dan pergi begitu saja, meninggalkan Imelda yang kini benar-benar ketakutan, lebih dari sebelumnya. Setelah Surya pergi, Imelda terduduk lemas di kursinya. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga pena yang ia pegang jatuh ke lantai. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup. Napasnya tersengal. Wajahnya memanas oleh rasa marah dan takut yang bercampur menjadi satu. 100 juta? Dia pikir aku bang berjalan. Gumamnya dengan suara bergetar. Selama 3 jam berikutnya, Imelda tidak melakukan apapun selain mondar-mandir di dalam kantor. Ia mencoba bekerja, namun pikirannya tak bisa fokus. Ancaman Surya terngiang terus, seperti bisikan jahat yang menusuk telinganya. Ia tahu, suaminya sama sekali tidak boleh tahu. Sekali saja tersiar kabar bahwa ia berselingkuh, karirnya hancur, reputasinya musnah, dan yang paling menakutkan, suaminya bisa bertindak di luar dugaan. Ia seperti terjebak dalam kandang yang ia buat sendiri. Ketika malam tiba dan lantai kantor mulai kosong, Imelda duduk sendirian di ruang rapat kecil. Lampu temaram membuat ruangan tampak lebih sepi dari biasanya. Ia menatap layar laptopnya, membuka rekening pribadi, dan menatap angka yang ada di sana. Ia bisa membayar 100 juta, tapi jika ia bayar, Surya tidak akan berhenti. Ia sudah melihat pola itu. Surya semakin berani. Setiap ketakutannya adalah pintu baru untuk Surya masuk dan merampas lebih banyak. "Aku bodoh kalau terus nurut," gumamnya lirih. Imelda lalu berdiri. Ia berjalan ke depan kaca ruangan yang menghadap ke kota malam. Lampu-lampu gedung berkelip, begitu jauh, namun terasa seperti dunia lain yang bebas dari kekacauan hidupnya. Dalam pantulan jendela itu, Imelda melihat dirinya sendiri. Wanita yang selama ini
tampil kuat, elegan, dihormati publik. Tetapi di balik semua itu, ia hanyalah seseorang yang haus kasih sayang, rapuh, dan salah langkah. Kalau aku terus takut, Surya akan menghabisiku, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, sejak insiden di gondola, mata Imelda tidak hanya menunjukkan ketakutan, tapi juga kemarahan. Kemarahan yang perlahan berubah menjadi tekad. Ia kembali ke ruangannya, duduk, dan mulai mengetik sesuatu di ponselnya. Sebuah rencana. Malam itu, Imelda menatap ponselnya lama sekali sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Pesan singkat itu meluncur pergi, meninggalkan jejak degup kencang di dadanya. Ia tidak sedang menghubungi seseorang yang ia percaya. Justru sebaliknya. Orang yang ia hubungi adalah pilihan terakhir, seseorang yang pernah ia coret dari hidupnya. Namun kini, justru menjadi satu-satunya jalan keluar yang masuk akal. Setelah mengirim pesan itu, Imelda menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu tindakannya berbahaya. Ia tahu ia bermain api. Namun Surya membuatnya tak punya pilihan lain. Keesokan paginya, Surya muncul kembali di gedung. Ekspresinya santai, seolah tidak sedang memegang rahasia yang bisa menghancurkan seorang publik figur terkenal. Ia bahkan bersiul pelan ketika menunggu lift, menikmati kekuasaan kecil yang baru ia rasakan beberapa hari terakhir. Imelda memantaunya dari balik kaca ruangannya. Hatinya berdebar, tapi matanya tajam dan penuh perhitungan. Tepat pukul 3 sore, Surya menaiki gondola untuk menuju area kaca luar lantai 17. Saat gondola bergerak, Surya memandang ke dalam ruangan lantai 17. Ia melihat bayangan Imelda berdiri di sana, menghadap jendela. Tubuhnya tampak tegang, tapi ada sesuatu yang aneh. Imelda tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah menunggu. Sikapnya kaku, tidak seperti biasanya. Dan ketika Surya mendekat lebih tinggi, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Pantulan kaca memperlihatkan ada bayangan lain yang bergerak cepat ke arah pintu. Seseorang masuk tanpa suara dan berdiri di belakang Imelda. Surya langsung menegang. Siapa itu? Surya menempelkan kedua tangannya pada kaca luar lantai 17, mencoba melihat lebih jelas ke dalam ruang rapat. Gondola bergoyang pelan tertiup angin, membuat ketegangannya semakin menyesakan. Sosok asing yang berdiri di belakang Imelda kini tampak lebih jelas. Laki-laki berjaket hitam, tubuh kekar, wajah tertutup masker. Surya menelan ludah. Siapa tuh? Imelda masih berdiri, menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Tiba-tiba, laki-laki bertopeng itu meletakkan sebuah tas hitam besar di atas meja dan membukanya. Surya melihat kilauan besi di dalamnya. Benda itu terlihat seperti tali kawat dan benda logam lain. Surya langsung panik. Astaga! Ia mulai memutar engkol gondola untuk turun lebih cepat. Tangan kurusnya gemetar. Gondola berderit, bergerak turun beberapa meter lagi. Kini, ia bisa melihat lebih jelas wajah Imelda dari samping. Pucat, tegang, tetapi matanya menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi takut, seolah telah memilih nasibnya. Laki-laki bertopeng itu menunduk, berbicara pelan pada Imelda. Surya tidak bisa mendengar, tapi ia melihat Imelda mengangguk kecil, dan saat itu gondola mencapai tepat di depan kaca. Imelda menoleh. Mata mereka bertemu. Namun bukan tatapan wanita terdesak seperti sebelumnya. Kini mata itu dingin, dalam, dan menyeramkan. Seolah ia sudah memutuskan sesuatu yang tidak dapat dibatalkan. Surya membeku. Tunggu Bu Imelda, apa-apaan ini? Teriaknya dari luar kaca. Imelda mendekat, langkahnya pelan. Ia berdiri hanya beberapa sentimeter dari kaca. Memandang Surya seperti memandang seseorang yang sudah tidak berarti. Kemudian bibirnya bergerak. Pelan, tanpa suara. Tamat kamu. Laki-laki bertopeng itu tiba-tiba menarik Imelda menjauh dan mematikan lampu ruang rapat. Ruangan langsung gelap, menyisakan bayangan bergerak cepat. Surya memukul-mukul kaca. Bu, jangan gitu, kita bisa. Tiba-tiba gondola tersentak keras. Surya menoleh ke atas. Tali penggantungnya dipotong. Dalam sepersekian detik sebelum gondola jatuh,
Surya melihat satu hal terakhir. Siluet Imelda berdiri di balik kaca gelap, memandangnya tanpa berkedip. Gondola meluncur jatuh, dan semuanya berakhir dalam satu dentuman mengerikan. Imelda menghela napas panjang, menutup mata, dan berbisik pelan, "Sekarang selesai." Cerita ini pun ikut selesai. Surya